Halo guys, ya em, kalian pernah lihat ini nggak di notifikasi gitu ya? Ada apa ya namanya? Kok nggak ada di sini ya? Bukan di sini berarti ya? Bukan di stream, apa di watchlist? Nah di sini mungkin kalian sering lihat apa namanya report ini ya, apa notifikasi gitu ya dari saham-saham yang kalian watchlist itu ada pemberitahuan seperti ini. Laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka gitu ya. Atau ini satu lagi, laporan bulanan registrasi pemegang efek. Nah, jadi kemungkinan kalau kita lihat di sini akan ada perubahan ya. Pertama itu dari pemegang saham gitu ya, pemegang sahamnya karena berubah. Lalu yang berikutnya juga dari sini jumlah pemegang sahamnya nih gitu. Akan ada perubahan, entah bertambah atau berkurang gitu ya. Nah, bagaimana memanfaatkan data tersebut ya. Jadi mungkin kita pernah dengar ya, kalau retailnya semakin dikit atau banyak retail yang apa namanya kabur dari saham itu, berarti kemungkinan ada pemain besar yang nampung. Itu kayaknya sih dari ilmu bandarmologi lah gitu ya. Jadi justru kalau retailnya banyak masuk, biasanya saham-sahamnya kalau dari ilmu bandarmologi gitu ya, itu bakal turun tuh gitu. Jadi justru jadi nggak menarik gitu ya, ibaratnya banyak retail yang greedy untuk masuk ke saham itu gitu. Nah, justru kita mau cari yang sebaliknya. Nah, jadi kita mau manfaatin dari data tersebut saham-saham yang justru dilepas sama retail gitu ya, yang paling banyak dilepas sama retail, harusnya jadi menarik gitu ya. Gitu nggak sih? Ya itu harusnya sih kita cek di awal-awal bulan ya, biasanya info-info kayak gitu sih biasanya di minggu-minggu pertama lah gitu ya, kita bisa manfaatin itu data tersebut gitu. Karena kalau udah ketinggalan ya biasanya kita tahu nih sahamnya udah dilepas banyak sama retail gitu, tapi kita telat taunya, bisa jadi ya udah keburu naik itu sahamnya gitu, kayak gitu. Nah di sini gue bikin screener buat memfilter itu ya. Oke. Jadi gue kasih nama dijauhi retail gitu bahasanya. Nah di sini paling banyak itu coba kita, oke, nah paling banyak dilepas oleh retail gitu ya. Jadi pemegang sahamnya paling banyak kabur lah gitu di 3 bulan terakhir. Itu ada Goto, Antam, Adi, MDIY. Nah, MDIY mungkin bisa kita skip ya karena memang dia baru banget. Adi dan MDIY itu baru banget IPO gitu ya. Jadi mungkin datanya ya ibaratnya banyak kan orang yang benar-benar memanfaatkan momentum IPO ya. Jadi beli banyak, di situ banyak yang keluar gitu. Kayak gitu. Jadi mungkin yang valid itu ya Goto, Antam ya, Buka, Das juga kalau nggak salah baru 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 juga ya, baru IPO juga. Lalu ada Friend dan SMDR lah gitu. Dan paling banyak sih yang sampai 2 digit itu sampai puluhan ribu ya yang ninggalin itu ada Goto dan Antam. Nah, lalu kita cek itu 3 bulan terakhir. Nah, yang 1 bulan terakhir dah, itu ya 1 bulan terakhir yang paling banyak siapa nih? Oke. Nah, jadi yang paling banyak ternyata Antam juga nih.
Antam Goto sama dua saham ini ya, kebalikan aja, tadi Goto paling atas, sekarang Antam paling atas kalau 1 bulan terakhir gitu. Adi oke, kita skip dulu. Terus ada SII, Astra buka juga muncul lagi, PSAB ya, LSIP dan BSBK gitu. Nah yang gede-gede itu Antam dan Goto juga ya. Nah kita coba cek ini udah terupdate belum ya Antam ya. Kita lihat di sini. Jadi kalau dia belum laporan ya di sininya masih pakai data Februari bisa jadi. Nah, ini udah laporan nih. Dia udah pakai data per 31 Maret. Kalau Goto cek. Oke. Sama udah pakai data per 31 Maret. Jadi dua saham itu tuh bisa dibilang yang paling banyak ditinggalkan retail. Gitu. Lalu bagaimana nih kinerja sahamnya? Oke, nah ini Antam udah keburu naik ya. Kita pakai data seminggu terakhir deh gitu ya. Seminggu terakhir kan kemungkinan baru biasanya ngelaporin eh, minggu-minggu awal ya. Ini ya udah masuk minggu kedua sih ini. Gitu. Nah ini datanya seperti itu. Datanya menunjukkan ya seperti ini. Kalau 3 bulan terakhir kita pakai data 3 bulan terakhir. Oke. Ya, datanya seperti ini ya. Ya jadi ini menarik lah itu menurut gue. Jadi kalau misalkan kalian mau nyari saham-saham yang kemungkinan naik karena ditinggalin oleh retail, nah itu dia cara filternya. Oke, Goto gimana Goto? Minggu terakhir turun 1 bulan, juga turun 3 bulan. Oke, kemarin itu turun anjloknya gara-gara trading halt itu ya, gara-gara apa namanya, info perang dagang Amerika itu ya, sangat berpengaruh kemana-mana. Ya ini caranya tadi. Jadi kalau mau pakai data itu berarti yang paling menarik itu ada Antam sama Goto tuh, bisa dipantau seperti itu. Nah terus dari persentase, berarti kalau tadi dari jumlah orangnya, nah ini dari persentase gitu ya, dari persentase misalkan ya kalau dari misalkan dari Antam berkurang 7.000, berapa tadi, 22.000 ya, 20.000 gitu ya, itu ternyata hanya minus 8% dari kepemilik dari bulan Februari, dari 3 bulan terakhir, berarti dari Januari lah gitu. Nah eh, kalau misalkan di apa namanya di Januarinya itu cuma ada katakanlah ada berapa tuh, ada 40.000 gitu pemegangnya, terus berkurang 20.000, kan ini jadinya 50%. Nah ini kita lihat yang paling gede itu siapa nih, itu MDIY. Oke skip. Masa, nah ini Masa itu sampai hampir setengahnya ya. Oh, padahal disuspend ya, 3 bulan terakhir sahamnya disuspend tapi banyak yang keluar. Oke, berarti mungkin di pasar nego kali ya transaksinya ya. Nah, gua nggak tahu tuh, bisa nggak nih di filter nih saham nego all market nah 3 bulan tuh, Desember lah coba. Satu gak ada tuh ya. Oke, ini jangan di net ya. Kalau di net, kalau di pasar nego tuh biasanya ya transaksinya jadi itu bener-bener fix, maksudnya ya lo jual 10 ya beli 10 karena udah perjanjian gitu. Jadi kayak gitulah, jadi angkanya harusnya fix, di angka lotnya tuh harusnya sama ya, 293 554 gitu.
Ya ini transaksi antar YU, antar sama-sama apa namanya, sama-sama satu sekuritas yang sama lah gitu. Oke, jadi ada transaksi itu ya di luar saham reguler dan berkurangnya. Nah, hanya cuma 300 orang yang berkurang, tapi 300 orang di saham masa itu adalah 50% dari kepemilikan sebelumnya gitu. Kayak gitu. Oke, kalau gue sih pakai data yang ini aja, coba 3 bulan terakhir Goto dan Antam yang banyak ditinggalkan gitu. Sip. Oke, itu aja cara bacanya. Thank you.